Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Karang Taruna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima dari RUM Penuh. Saya akan tentang peranan TI untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya akan share screen-nya. Oke, sebentar. Udah nampil belum? Sudah tampil? Di kalian sudah tampil? Sudah. Udah. Oke. Saya ucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hola generasi Z. Kita akan membahas dan kita akan berdiskusi tentang peranan TI pada bisnis online yang sekarang di masa pandemi ini lagi digemari oleh kaum muda contohnya. Kebanyakan dari kaum muda tuh mempunyai ambisi, mempunyai prinsip untuk sukses muda itu lebih baik. Tapi mereka tidak paham tentang peranan TI. Mereka mulai investasi di mana-mana, tapi mereka tidak tahu sistem kerja TI-nya seperti apa. Dan mereka akhirnya terjerumus sehingga kehilangan modal dan bangkrut. Di sini saya akan menjelaskan tentang TI agar anak-anak muda, terutama kita-kita ini, mempunyai kewaspadaan lebih lah untuk memulai bisnis di dunia digital atau dunia online ini. Pertama, saya pengen bahas apa sih TI itu? Menurut para ahli, menurut Hak dan Ken, tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi, melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Itu menurut Hak dan Ken. Lalu Oxford English Dictionary mengatakan bahwa teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Oxford English Dictionary atau yang bisa disingkat OED atau OED, mereka mengemukakan pendapat bahwa teknologi informasi akan dipakai untuk tujuan bisnis atau usaha nantinya dan dalam jangka waktu panjang. Lalu menurut William dan Sawyer tahun 2003, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Lalu Martin tahun 1999, teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Dan menurut saya sendiri, teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang menyediakan segudang atau miliaran atau triliunan informasi yang tersedia di dalamnya, baik bermanfaat atau tidak. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah TI untuk kalian. Pertama, TI itu mungkin yang kita kenal TI itu adalah handphone ini sendiri, handphone, laptop, itu adalah TI. Sebenarnya TI itu bermula dari telepon. Siapa penemu telepon? Itu adalah Alexander Graham Bell pada tahun 1967. TI pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Lalu pada tahun 1923 ditemukan kembali televisi.
penemuan kain skop oleh Vladimir Kozma Goffin pada tahun 1923. Lalu berikutnya ditemukan satelit pada 1957. Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama bernama Sputnik 1 untuk kepentingan politik, militer, dan ilmu pengetahuan. 1 tahun berikutnya, Amerika meluncurkan satelit juga. Dan pada tahun 1960, muncullah internet pertama yang kita kenal sebagai ARPANET. Yang kepanjangannya adalah Advanced Research Project Agency Network. Ini digunakan untuk militer, politik militer pemerintahan Amerika Serikat, kalau nggak salah, saya lupa. Lalu yang sering kita dengar yaitu adalah WWW atau World Wide Web. Itu sebenarnya ditemukan pada tahun 1990-an oleh Institut Teknologi Massachusetts. Mereka berhasil menemukan program World Wide Web konsorsium dan tim Berners pada waktu itu, Berners-Lee. Kalau kalian bisa googling, nanti kalian bisa googling siapa itu Berners-Lee. Berners-Lee ini adalah penemu aplikasi browser pertama. Itu ditemukan pada 1990. Mungkin yang kita kenal sebagai seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, semacam itu. Browser pertama ditemukan oleh Berners-Lee. Oke. Lalu pada 1940 sampai sekarang, telepon itu selalu dikembangkan selalu diteruskan dan handphone itu berkembang paling pesat pada masanya John Gaucken dan Craig McCaw mencetuskan telepon tanpa kabel. Itulah pertama telepon berkembang. Sampai saat ini, telepon bisa seperti ini. Itu awalnya dari mereka. Lalu saya akan bahas tentang peranan TI, perkembangan TI dalam bisnis. Pertama, online shop. Kedua, investasi online. Ketiga, digital marketing. Semakin hari semakin berkembang. Yang tadinya dagang secara langsung, tawar-menawar secara langsung, semua sekarang tersedia melalui sebuah aplikasi. Banyaklah aplikasi seperti semacam Tokopedia, Shopee, Lazada, kurang lebih seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai aplikasi e-commerce. Apa itu e-commerce? Aplikasi yang terdapat di dalamnya jual beli atau transaksi. Lalu investasi online. Banyak sekarang aplikasi investasi online. Contohnya apa? Yang seperti sering kita dengar di iklan-iklan kalau kita lagi main game, Binomo, apalagi banyaklah pokoknya tentang investasi online ini. Lalu digital marketing, hampir semua brand sekarang menggunakan digital marketing, menggunakan media sosial untuk pemasarannya. Hampir semuanya, hampir semua brand. Bukan hanya brand besar, tapi brand kecil pun melakukan hal yang sama. Mereka menggunakan digital marketing sebagai strategi pemasarannya. Sebelum ke situ, sebelum kita lanjutkan, sebenarnya yang akan saya fokuskan di sini adalah bagaimana sih cara kita agar tidak terjerumus untuk memulai bisnis ini semua. Memulai salah satu bisnis yang saya jelaskan dari 3 ini agar tidak collab, agar tidak terbawa nafsu lah kalau anak muda bilang, terbawa nafsu untuk terlalu menggebu-gebu akhirnya down, bangkrut karena mereka tidak mengenal sistemnya. Pertama, saya berikan dulu contoh-contohnya tentang sisi gelap dari TI. Yang dimana kita menyebutnya adalah kejahatan dunia maya atau cybercrime. Tentu ini nggak asing dari kuping kalian. Kejahatan apa aja sih yang dilakukan oleh para hacker ini? Pertama, pencurian data. Data apa? Perbankan, investasi pun bisa dicuri datanya. Bahkan akun media sosial itu bisa dicuri.
dengan tujuan merugikan pokoknya, membuat kita rugi. Lalu cyber teroris. Di sini adalah cyber teroris ini adalah kejahatan digital yang digunakan biasanya untuk membobol situs-situs pemerintahan oleh anggota teroris agar mereka tahu celah-celah pemerintahan ini, ya entah seperti apa nanti digunakannya oleh mereka, kurang lebih seperti itu. Lalu ada hacking, atau yang biasa kita sebut orangnya adalah hacker. Hacker ini adalah, sebenarnya ada dua, ada hacker, ada cracker. Hacker ini adalah orang yang bisa membobol situs, tapi untuk tujuan dan maksud positif, tidak negatif. Dan cracker adalah orang yang bisa membobol situs dengan tujuan dan maksud menguntungkan dirinya sendiri. Jadi konsepnya gini, hacker belum tentu cracker, tapi kalau cracker udah pasti hacker. Gitu. Carding ini apa sih? Carding ini adalah kejahatan untuk kartu kredit. Biasanya digunakan para cracker untuk membobol kartu kredit seseorang, lalu dia belanja menggunakan kartu kredit seseorang tanpa sepengetahuan pemilik kartu kredit tersebut. Lalu di phishing. Di phishing ini apa sih? Ini biasanya digunakan oleh hacker-hacker untuk membobol website-website kecil, atau bisa juga si hacker ini lagi nguji skillnya di phishing, karena mereka ngehack situs atau ngehack sebuah aplikasi tidak mencari keuntungan apa-apa, hanya iseng aja gitu, iseng. Lalu ada cyber squatting. Di sini ada tindakan penyerobotan nama domain. Nah, terus lalu ada cyber typo squatting, yaitu kurang lebih sama cyber squatting. Bedanya hanyalah ketika dia ngehack, websitenya ini digunakan secara ilegal untuk penipuan. Seperti itu contoh kasusnya. Lalu ada menyebarkan konten ilegal. Itu juga termasuk cybercrime loh. Konten ilegal, apa itu? Situs-situs yang nggak baik. Ya, kita para laki-laki tahu lah konten ilegal itu seperti apa. Yang berbau dalamnya informasi porno itu juga sebenarnya nggak boleh kalian sebarkan. Lalu metode apa sih yang dipakai oleh para hacker ini? Yang pertama ada sniffing. Sniffing ini ngehack secara diam-diam, tapi dia tidak menggunakan internet. Dia menggunakan jaringan LAN antar kabel. Lalu di sini ada destructive device. Apa itu? Destructive device ini adalah cara hacker untuk menghancurkan situs atau komputer atau device seseorang dengan menggunakan virus atau yang sering kita sebut malware. Lalu ada password cracker. Password cracker ini digunakan hacker untuk membobol akun-akun, mencuri password dari akun-akun media sosial kita, contohnya. Lalu mungkin mobile banking kita pun bisa. Lalu yang paling sering terjadi adalah distributed denial of attack atau singkatannya DDoS. DDoS. Ngapain sih nih DDoS ini? Mereka berfungsi untuk mengganggu stabilitas server sampai mencuri data yang ada di dalamnya pun bisa. Dan banyak contoh kasusnya. Contoh kasusnya seperti
Media BBC, kalau kalian tahu, media BBC tahun 2015 lumpuh total, hampir keseluruhan. Radionya pun mati. Jadi pada waktu itu media BBC terkena hack oleh pihak luar, dan mereka benar-benar down beberapa hari, nggak bisa aktif untuk menayangkan apapun. 2018 terjadi 3 kali di media yang sama, yaitu BBC. Bahkan kasusnya lebih besar dari sebelumnya. Gimana sih cara kita menanggapi solusi ini, masalah-masalah tersebut? Dari kasus yang kita tahu bahwa IT itu banyak sekali untuk celah untuk orang berbuat kejahatan. Dan untuk kalian yang ingin memulai bisnis pada usia muda, sebaiknya hati-hati. Dan berikut ini saran atau sedikit solusi untuk kalian dari kami yang sedikit mengerti tentang IT. Jika kalian ingin melakukan investasi online, maka perhatikan dulu aplikasinya seperti apa, pastikan platformnya dengan lisensi OJK. Lalu pastikan kalian meneliti lebih dalam dulu platform yang akan kalian pakai. Lalu yang ketiga adalah mempelajari sistem investasi online ini seperti apa. Jangan terburu-buru. Jangan ngelihat teman kalian yang misalnya dari modal 1 juta investasi tiba-tiba 1 M. Nggak semudah itu, Bray, cara kerjanya. Pasti ada beberapa tahapannya dulu dan kalian harus paham itu dulu. Memastikan hasil yang masuk akal. Kalau kalian suka lihat di iklannya, dengan 1 juta menghasilkan 1 miliar dalam waktu 1 bulan. Kayaknya sih nggak logis. Sekarang bayangin aja, kalian usaha apa yang mati-matian dengan modal 1 juta bisa menghasilkan 1 miliar? Kan aneh gitu ya. Lalu memahami modus penipuan yang banyak terjadi. Pertama, kalian tahu dulu nih konsep-konsep kejahatan media sosial, media digital itu seperti apa sih. Makanya, jadi dari sini kalian akan harus menurut saya harus punya kewaspadaan lebih untuk menggunakan IT sebagai media bisnis kalian. So, hati-hati di luar sana, hati-hati menggunakan media sosial kalian, hati-hati menggunakan handphone kalian, jangan asal sembarang. Dan ini yang sering terjadi, kalau kalian tahu, ada namanya website phishing. Website phishing ini adalah website pengalihan yang dimana kalian misalnya mau ke Facebook tapi dialihkan dulu website mana, dan kalian dimintai untuk mengisi email dan passwordnya, dan itu jangan sesekali kalian isi dengan benar, atau nggak di close aja lah. Itu sebenarnya adalah sebuah tindakan kejahatan yang sering sekali terjadi. Yang seperti saya bilang tadi, itu adalah metode password cracker sebenarnya. Mereka mengambil password kalian, dan mereka menggunakan akun kalian dengan cara untuk menguntungkan dirinya sendiri. Itu. So, dari sampai sini ada tanggapan dari para pemuda Karang Taruna? Dari saudara Ramdhani Renaldi ada tanggapan? Apakah cukup? Cukup. Oke. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan walaupun hanya sedikit, semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk para pemuda, dan mohon saling mengingatkan untuk menggunakan media sosial, menggunakan perangkat
smartphone ini dengan baik dan bijak. Sebelum saya close, boleh kalian tampilkan dulu wajah-wajah rupawan kalian ini dan kita serentak mengucapkan slogan jadi sarjana Nusa Mandiri tempatnya. Gimana? Oke? Siap. Oke. Oke, Mas. Mohon kerjasamanya Dua teman-teman. orang Tirta tapi gak apa-apa lah. Ayo kita Aku gaskan. anak Ahmad Dahlan, Mas. Gaskan. Gaskan. Oke, mikrofonnya bisa diaktifin dulu semuanya. Kita mengucapkan slogan bareng-bareng. Tes. Oke, dan dan semuanya jadi sarjana. Kalian balas Nusa Mandiri di tempatnya. Oke? Ulangin, Mas. Oke. Ya, kalau saya bilang jadi sarjana, kalian jawab Nusa Mandiri di tempatnya. Oh, oke. Oke, Pak. Baik, Pak. Boleh ya. Jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Sekali lagi, Bang Rame. Bang semangat. Sekali lagi ya. Jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Oke. Thank you. Pak Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam. Bubarin. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.